Nama saya Dominika Suni dengan NPM 33200019. Saya dari Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar klasifikasi, tujuan klasifikasi, manfaat klasifikasi, macam-macam klasifikasi, urutan takson, dan pemberian tata nama. Apa itu klasifikasi? Jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Yang berikut tujuan dari klasifikasi. Jadi tujuan dari klasifikasi itu yang pertama untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Manfaat dari klasifikasi. Jadi, manfaat dari klasifikasi itu adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Dan yang kedua, agar kita mengenal berbagai spesies dengan ciri-cirinya. Klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu sistem klasifikasi alami, sistem klasifikasi buatan, dan sistem klasifikasi filogenetik. Yang pertama, sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami merupakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi yang alamiah atau sesuai dengan kehendak alam. Dasar yang digunakan yaitu adanya persamaan sifat, terutama sifat-sifat morfologi. Yang kedua, sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan adalah sistem klasifikasi yang mengutamakan tujuan praktis. Misalnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya, pada tanaman. Misalnya, berdasarkan kegunaannya, tanaman dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, dan lainnya sejenis, sehingga tumbuhan tersebut dikelompokkan dalam suku yang sama, yaitu Solanaceae. Nah, anggota takson dalam setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Yang kelima, yaitu famili atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya ini semakin memiliki ciri-ciri khusus yang sama dengan perbedaan cirinya semakin kecil. Yang keenam, genus atau marga. Anggota takson famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Dan yang ketujuh, spesies atau jenis. Nah, spesies atau jenis ini merupakan tingkatan takson paling dasar atau yang terendah. Nah, spesies ini menunjukkan nama individunya, bukan golongannya. Nah, dicetak miring atau di garis bawah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Lalu, macam-macam klasifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi sistem filogenetik. Jadi, yang kita ketahui bahwa klasifikasi sistem alami ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan sistem klasifikasi buatan ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya, dan sistem klasifikasi filogenetik ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatan yang mereka miliki.
Di sini juga ada urutan takson dalam klasifikasi. Jadi, urutan takson dalam klasifikasi itu dilihat dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah, yaitu yang pertama itu kingdom atau kerajaan, yang kedua itu phylum atau diviso, yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia atau suku, yang keenam genus atau marga, dan yang ketujuh spesies atau jenis. Jadi, selesai sudah pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat.